apakah suara saya terdengar dengan baik? Oke, terdengar baik Pak, jelas Pak suaranya. Kemudian gambarnya sudah penuh? Terdengar Pak. Gambarnya sudah penuh? Sudah Pak, Oke, kita tampil baik. jelas Pak. Ya, baik. Sebelum saya mulai dengan presentasi kuliah, saya ingin berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang pertama kali ini saya lihat ada apa namanya Pak Taufik Rahman. Halo, Ya Assalamualaikum Pak. Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Pak. Apa pekerjaan di sana Pak di Berau? Ya, saya sebab perkenal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Taufik Rahman. Saya bekerja di Departemen Budget Control Finance Division Pak di Brokul. Oh, apa namanya finance Pak ya? Ya, budget control Pak. Oh, dari kontrol. Oke. Dulu backgroundnya apa Pak Taufik Rahman? Saya D3 Teknik Tambangan Unmul Pak, Samarinda. Oh, Samarinda ya. Oh, sudah mengenal tambang berarti Pak ya. Sudah Pak. Oke, baik. Kemudian ada Ibu Pak. Felinda Putri. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Iya, Bu, kerja apa di sana Bu? Ya Pak, saya kalau di PT Brokol Pak di Departemen License Pak perizinan. Oh, di mana Bu? Halo, halo, halo. Sebentar, sebentar. Saya juga sebentar. Saya bisa di apa namanya? Kok saya kurang terdengar sebentar. Saya apa namanya besarkan juga mikrofon saya. Mohon mikrofonnya didekatkan eh, dengan Ibu. Ya, Oke. ya. Monggo Bu. Ya Pak, saya di PT Brokol di Departemen License Pak perizinan. Perizinan. Dulu backgroundnya Ya, apa Bu? dulu background saya D3 survei pemetaan Pak. Survei pemetaan geodesi maksudnya. Ya Pak, kurang lebih. Ya, terkait dengan geodesi. Oke. Betul. Ini Pak Hizki ya. Pagi Pak. Pagi Pak. Pak. Ya, ya. Ya Pak, gimana Pak? Ada apa di Beroko ada apa pekerjaannya Pak? Kalau saya Pak di Departemen Geoteknik dan Hidrologi Pak, teknisi hidrologi. Pak. Oke, oke. Backgroundnya dulu apa geologi? Bukan Pak, saya dulu sama Pak sama Ibu Pelinda, satu kampus di geodesi juga Pak, teknik Oh, di survei geodesi ya. pemetaan. Ya, di geodesi di mana? Saya D3 di Politeknik Sinar Mas Brokol Pak. Oke, oke. Bagus, bagus. Pak Hadi, Hari Kusuma. Baik Pak, Eh, Iya, Pak Hadi. perkenalkan nama saya Hadi. Ya, Background saya kehutanan Pak. kehutanan Terus ya. di Brokolnya saya di lingkungannya Pak, di Departemen Enviro. Oh, di persoalan lingkungan. Dulu backgroundnya apa Pak? Di Enak. kehutanan Pak, Kehutanan ya. Oke. Jadi ya. di kehutanan apa di mana Pak kehutanannya? Di di Unmul Samarinda juga. Samarinda. Oke, oke. Pak Keluar aja Masran? nurnya. Nri minta itu keluar itu supaya muncul semuanya supaya kita tahu orangnya gitu. Ya, ya, ya. Nah, Oh, mohon kan, videonya dibuka. Kalau misalkan nggak ada standar, tadi saya oh, udah kirim itu apa namanya bisa pakai tumbler ya. Anda taruh itu webcamnya, ya, ya. Kalau nggak ada tripod, bisa pakai tumbler, bisa pakai apa botol segala macam bisa itu, ya. Oke, barusan Pak siapa nih barusan? Saya lupa. Yang Pak berikutnya Hadi. Hadi Pak, Hadi. ya silakan siapa yang mau duluan Pak Masran, Pak Masran, ya silakan Pak Masran. Ya, Bu, tolong mohon dibuka videonya. Yang lain, tunggu mama. ya, yang Ya. lain semuanya semuanya dibuka. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Belum mandi juga nggak apa-apa. Ah, ya, Izin Pak, laptop saya ya. nggak ada kameranya Pak. Oh, nggak ada kameranya. Oke, bisa pakai HP sebenarnya. Pakai itu, pakai aplikasi apa Droid Cam. Coba pakai Droid Cam atau kalau HP mestinya bisa itu. Oke, oke, Pak Hizkia, silakan Pak Hizkia. Pak, siapa tadi barusan? Maaf, Pak Masran. Ya, Pak Masran. Monggo. Pak Masran? Halo? Ya, mic-nya di on-kan dulu, dibuka dulu mic-nya. Halo, Pak Masran? Halo?
Kedengaran suara saya? Mohon bantuan teman-teman. Ya, Pak, saya cek dulu nih, Pak. Pak Masran, halo? Halo, Pak. Iya, ya. Halo, udah terdengar. Oh, Sangat ya, lantang suaranya. Ya, bagus. lagi di set saya, Pak. Oh, Mungkin gitu. sinyalnya Ya, lagi ya, kurang ya, lancar nih. ya, ya. Gimana Pak? Backgroundnya apa di sana? Apa kerja di berapa Pak? Saya di bagian di operation saya, Pak, di operation. Operation apa? Ya. Operation itu apa? Di Pegang mainingnya, alat-alat Pak, berat? mainingnya, Pak. Apa? Ya, Pak. Produksi, Bagian, Pak, produksi. oh, bagian produksi. Bagian produksi. Produksi apa Pak? Produksi apa? Bagian produksi batu bara. Dua-duanya, Pak, OB sama batu bara, Pak. OB sama batu bara. Bapak backgroundnya apa Iya. dulu? Teknik tambang saya, Pak, kuliahnya, Pak, di Unmul, Oh, angkatan di Unmul. 2002. Oke. Alhamdulillah. Oke, Bu Linda. Tadi sudah ya, Bu Linda. Pak Rahmat. Pak Rahmat sudah? Halo? Sedang di lapangan, Pak Rahmat? Ya Pak, Pak Rahmat sedang di lapangan ini? sedang di lapangan ini Pak. Oh ya, Pak Rahmat backgroundnya Sedang di apa ya? lapangan Pak. Pak Rahmat backgroundnya apa tadi? Ah, kalau saya yang di bagian monitoring lereng Pak. Oh, geoteknik ya Yang Pak di ya? bagian dari geotek, tapi background iya Pak, tapi background akademisnya ekonomi Pak. Ekonomi. Wah, hebat Bukan nih. Dari akademiknya. ekonomi ke ini ya, Iya Pak, ke monitoring ya. Oke, luar biasa. betul. Baik, Pak Iya Pak. Taufik tadi sudah ya. Pak Melki, Melki, halo? Ya Pak, Ya, ya. Halo, ya. selamat pagi Pak. Ya. Saya dari PT Brokol, Departemen Mining Pak. Mining. Oh, backgroundnya apa dulu Pak? Backgroundnya dari Politeknik Samarinda, jurusan teknik mesin Pak. Oh, teknik mesin. Oke, bagus bagus. Pak Agus, Pak Agus Fadilah. Ya Pak, Ya, ya. saya dari PT Brokol Pak, dari Departemen Geoteknik dan Hidrologi. Saya sebagai ini Pak teknisi geotek Pak. Teknisi geotek dulu backgroundnya apa? Background saya teknologi hasil pertanian Pak, Universitas Mula Warman Samarinda. Oke, Universitas Mula Warman ya. Baik, Ya. baik. Kemudian Pak Asran, bisa dibuka videonya Pak Asran? Pak Asran atau Bu Asran? Saya lupa. Oh ya Pak Asran ya, silakan Pak Asran. Bener Pak, Ya, saya di crashing plan Pak, di set Suaran. Kalau oke. basic Basicnya apa dulu? sama basic saya teknik tambang Pak di Oh, teknik tambang. Unmul Di mana dulu Pak? Di Unmul Samarinda Samarinda. sama-sama Pak. Oke. Ya, luar biasa ya. Jadi ini kita akan mulai berkaitan dengan genesis bahan galian atau genesis bahan galian. Saya bersama Pak Halid di sini. Jadi perkenalkan Halo, saya Pak. Andri Subandrio dan nanti akan disambung juga oleh Pak Halid Idam Hadullah ya. Kami semua yang terkait dengan bagian geologi ya. Jadi saya dan Pak Halid itu dari geologi. Mungkin nanti kalau ada Bu Priska juga sama, dia latar belakangnya adalah geologi. Baik. Oke, Pak Halid mungkin ada itu kata pengantar Pak Halid. Oke, nama saya Halid Dem Abdullah ya. Jadi saya di geologi itu berkecimpung mengenai tektonik dan geologi struktur ya. Kemarin saya sudah ngajarin ya geologi struktur ya. Nanti kita itu, nanti Pak Andri yang dominan nanti akan sini. Nanti saya tambah-tambahin mengenai pengaruh struktur terhadap jenis bahan galian ya. Sama Oke. sekalian ekonomi mineral ya Pak Andri. Pak Andri juga ngajar ya ekonomi Iya, mineral ya. ya, ekonomi mineral ya. Ya, saya Nah, mengajar itu. ekonomi Jadi itu mineral, kristalografi, mineralogi ya. ya. Jadi saya belajar struktur sama geologi dasar ya, tapi nanti kita sama namanya geologi kan bisa nanti akan saling sharing gitu tuh. Nah, ini mudah-mudahan dengan jumlah mahasiswa kita yang representatif begini ya, jadi diperkirakan Anda banyak nanya karena kami juga akan pilih-pilih karena backgroundnya kan tidak semuanya latar belakangnya geologi atau tambang ya, sehingga kita nanti coba pakai bahasa-bahasa umum sehingga Anda mengerti lah gitu. Karena di tempat kerjaan itu memang satu saat itu kan keilmuan kita bergeser ke manajemen kan. Kalau kita sudah punya posisi tinggi. Jadi tapi sebelum sampai Anda tinggi, Anda minimal tahu lah apa yang disebut dengan jenis bahan galian. Nah, kalau di tempat
tempat kita, di tempatnya saya sama Pak Andri, geologi itu, motif kita itu adalah eksplorasi. Kalau di tempat Anda itu eksploitasi, kan begitu. Nah, disitulah nanti kamu nanti mempunyai gambaran bagaimana bahan galian yang kita ketemu itu dibuat apa namanya seadil mungkin atau sebijak mungkin untuk bisa dieksploitasi. Itu aja barangkali anunya nanti. Jadi ada beberapa nanti. Nah, Pak Andri ini banyak sekali pengalamannya mengenai bahan ini. Eh, kita kita juga lagi sama Pak Andri cari daerah-daerah yang bisa kita bawa Anda ke lapangan supaya Anda apa namanya eh, bisa mengetahui apa saja yang di apa diajarkan atau disampaikan oleh kami ke Anda ya. Karena kita pingin itu Anda tidak hanya mendengar atau melihat, tetapi Anda harus apa namanya ikut ya. Jadi eh, kita ikut sertakan di dalam ini supaya Anda mengerti ya. Nih, itu anunya gitu. Apa namanya inti kita dalam pengajaran ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Jangan malu-malu kalau ada sesuatu yang kamu nggak ngerti, itu langsung tanya aja. Itu kami sangat apa antusias untuk bisa melayani pertanyaan-pertanyaan. Kalau seandainya pada saat itu ada pertanyaan yang bersifat apa pekerjaan di lapangan yang kami belum tapi kami akan berusaha untuk cari apa sumbernya untuk bisa menjelaskan ke Anda gitu. Itu memang tugas daripada dosen begitu, ya, gitu. Gimana? Itu kira-kira yang kita bisa sampaikan begitu, Nri. Ya, gitu Baik. aja, Bro Nri. Ya, baik. Oke. Baik, apakah Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian sudah melihat gambar di presentasi sudah penuh atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak ya. Baik. Jadi gini, ya. Jadi yang Anda lihat sekarang itu adalah gunung api, ya. Jadi kalau misalkan Anda mengenal gunung api, itu pasti hanya akan melihat bahwa gunung api itu berbahaya. Ya, memang di Indonesia itu negara yang paling kaya dengan gunung api, ya, dan paling kaya juga dengan gempa bumi, ya. Namun kalau Anda perhatikan, sebenarnya gunung api itu memang bisa menghasilkan bencana, ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa di sini ada lava dari Gunung Merapi, ya, yang katakanlah meluncur, kalau dalam bahasa Jawanya lewer ke melalui lereng dan bisa memanaskan atau katakanlah bisa menghangatkan sebagian besar penduduk, ya, sampai gosong kemungkinannya, ya. Dan itu ya yang sering itu ya. Kemudian juga kalau misalkan Anda melihat gunung api, tentunya Anda akan melihat bahwa kemungkinan ada awan panas, ya. Bagi orang Jawa yang ada di Jogja itu namanya wedus gembel. Oke. Nah, namun demikian sebenarnya gunung api ini kalau bagi geologis itu adalah sumber daya yang luar biasa, ya. Nah, sekarang kalau misalkan Anda terkait dengan gunung api, misalnya saja di Jawa dan di Sumatera, ya, itu sudah ada beberapa potensi panas bumi, ya. Potensi panas bumi itu adalah eh, potensi listrik panas bumi atau PLTP atau geotermal. Intinya, geotermal itu adalah memanfaatkan panas dari bumi untuk menggerakkan turbin listrik. Ya, sama dengan PLTU, ya, sama dengan mirip dengan PLTU. Kalau PLTU itu adalah sumber panasnya dari batu bara yang dibakar. Kalau kalau PLTP atau pusat listrik tenaga panas bumi itu sumber panasnya dari gunung, ya. Di bawah gunung itu ada magma dan magma itu memanaskan. Nah, tetapi selain itu kita juga bisa perhatikan, ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian tahu di mana ada tambang emas di Jawa Barat. Atau mungkin ada di Kalimantan. Kalimantan lah. Oke. Saya ingin tahu aja apa namanya pengetahuan Bapak Ibu sekalian terkait dengan tambang-tambang yang terkenal di Indonesia, ya. Coba tolong sebutkan tambang emas baik di Indonesia. Di mana ada tambang emas? Pongkor, Bogor. Di Ya, Papua, Pak. Pongkor, Bogor, ya, Pongkor. Di mana lagi? Coba Freeport, Papua, Pak. Papua. Oke. Dua itu saja ya. Nah, yang dua itu saja, itu semuanya yang katakanlah terkait dengan di Pongkor maupun di Grasberg, di Freeport, itu
itu semuanya awalnya berasal dari kegiatan gunung api. Awalnya semuanya dari gunung api. Yang dipongkor. Jadi kalau Anda perhatikan secara geologi, nanti Anda mungkin belajar petrologi dulu seharusnya ya. Ini nanti saya akan tanya ya berkaitan dengan petrologi. Oke, tapi eh, singkatnya begini. Jadi yang ada di Pongkor itu semua endapan emas itu terkait dengan batuan gunung api. Ya. Jadi gunung api kalau sudah meletus berkali-kali ya dalam order ribuan sampai jutaan tahun itu mempunyai peluang untuk bisa menghasilkan mineralisasi apapun, termasuk emas. Di Freeport misalnya saja kegiatan gunung api ya itu bisa menghasilkan tembaga dan emas. Ya. Nah itu ya, jadi ini salah satu bagian yang katakanlah perlu kita telisik. Dan kalau kita pahami secara lebih apa namanya lebih lebih dalam ya, bagi geologis yang namanya gunung api itu merupakan suatu lebih banyak benefitnya, lebih banyak untungnya daripada bencananya. Ya, kalau misalkan gunung api yang masih aktif sekarang pun masih mempunyai apa namanya aspek yang lebih menguntungkan, adanya air bersih, adanya hawa yang sejuk ya, juga katakanlah hasil dari apa namanya hasil dari apa namanya letusan gunung api yang sudah menjadi debu dan menjadi tanah itu merupakan tanah yang sangat subur. Jadi ini bagi tadi ada yang dari pertanian itu pasti ya. Mengapa misalnya saja orang-orang itu tidak lari dari gunung api walaupun gunung api tadi berbahaya? Karena memang nyaman hidup di dekat gunung api itu. Satu hawanya sejuk, airnya bagus, kemudian juga lahannya subur, ya. Ini seperti yang terjadi di Sinabung. Di Merapi juga demikian, ya. Kalau di Merapi bukan hanya itu, bukan hanya untuk pertanian, bukan hanya untuk air, tapi juga pasirnya. Ya, pasirnya itu merupakan pasir yang berkualitas tinggi untuk bahan baku beton, bisa saja. Oke, ya, jadi ini, ya, ya. Jadi ini. Nah, kalau Anda perhatikan, ya, jadi gunung api ini sebenarnya di bawah itu masih ada magma. Ya, magma itu kurang lebih kedalamannya kalau kita perhatikan kurang lebih 5 sampai 10 kilometer. Nah, kalau dia naik ke atas, ya, dia bisa menjadi letusan, ya, dia akan mengeluarkan yang namanya pasir, ya, berupa namanya piroklastik, ya, bisa debu itu atau lava, ya, atau lava yang merah ini, ya, lava ini, ya, lava ini. Bisa ini, ya. Ya. Nah, inilah yang nanti kita akan bahas ya. Jadi ada banyak hal yang terkait dengan bagaimana terjadinya mineral ya. Ini salah satu contoh saja ini bagaimana terjadinya mineralisasi emas itu terkait dengan salah satunya terkait dengan gunung api. Nah, inilah ya kita akan bahas mengenai genesis bahan galian ya. Nah, oke, nah ini satu lagi ya. Ini pasti ini apa namanya menjadi kenangan yang tidak terlupakan bagi teman-teman kita termasuk Pak Halid ya. Nah, ini di sini ada dosen senior yang katakanlah juga sangat apa namanya punya peran banyak dalam hal ekskursi yaitu Pak Agus Handoyo almarhum di sini ya. Nah, di sini ini adalah sebenarnya basalt ya, basalt ya. Basalt yang katakanlah terbentuk sekitar ya pada zaman kuarter ya. Mungkin sekitar 1 juta tahun yang lalu yang menghasilkan yang namanya columnar joint atau kekar kolom ya. Tapi nanti kita lihat ya, apa sebenarnya yang bisa kita kita ambil manfaat dari kekar kolom ini ya. Nah, mungkin yang paling sederhana itu adalah bahan bangunan. Ya, tapi sudah mempunyai nilai ekonomis. Ya. Paling tidak secara genesis Anda sekarang sudah mengetahui mungkin sudah mengetahui bahwa ini merupakan bagian dari lava. Dan lava itu ya ternyata bisa berbentuk seperti ini. Sebagian dia katakanlah bisa berbentuk masif, sebagian bisa berbentuk kakak kolom, tapi manfaatnya sangat banyak, sangat banyak. Paling utama yang katakanlah yang paling Anda kenal pastinya itu adalah dibuat bahan bangunan. Bisa buat pondasi, bisa dibuat split dan sebagainya, ya. Nah, ini. Nah, ini contoh ya. Jadi ini salah satu bagian dari pada lava basalt. Nah, ini juga berasal dari proses gunung api, ya, dari proses gunung api. Nah, kita pasti tidak akan bisa, ya, online seperti sekarang kalau tidak ada tembaga, ya.
Nah, tembaga barang apa? Barang tambang. Tambangnya di mana salah satunya? Di Freeport, di Grasberg. Ya. Belum lagi yang punya HP, pasti dia membutuhkan litium. Ya. Nah, copper zinc pasti ya ada di HP Anda, ada katakanlah dari listrik dari Brookol itu kalau ada PLTU ya, itu pasti listriknya akan disampaikan dengan yang namanya tembaga. Ya. Ketika Anda sarapan pasti Anda mendapatkan yang namanya apa? Piring bukan apa namanya itu? Garpu, sendok ya. Semuanya dari stainless steel ya. Nah, ini misalnya saja saya punya cangkir ya. Saya punya cangkir, ini semua dari stainless steel. Bahannya apa? Besi, nikel, krom ya. Besi, nikel, krom. Nah, kalau di Bro misalnya saja Anda berada di bawah kontainer atau di bawah atap apa namanya mes gitu, pasti atapnya biasanya seng. Pasti butuh seng. Jadi banyak sekali bahan tambang. Ketika Anda sarapan pagi, pasti Anda akan menghadapi namanya piring. Nah, piring terbuat dari apa? Halo? Ada yang bisa menyebutkan piring yang Anda sekarang pakai di rumah itu eh, terbuat dari apa? Apa nama piringnya? Halo? Piring seng campur aluminium ya Pak. Ya, bisa. Apa lagi? Ada piring apa lagi? Kaca. Kaca. Ya, itu dari gelas, dari silika. Satu lagi, ada satu jenis piring lagi yang Keramik, warnanya putih keramik. susu. Keramik. Aluminium. Bahannya apa? Kaolin itu. Bahannya kaolin, namanya white china clay. Kaolin. Kaolin banyak di mana? Nah, salah satu juga ada, mungkin sebagian ada di Berau gitu. Jadi sebagian bagian dari penutup ya, penutup batu bara. Biasanya di overburden ya, itu bisa juga. Nah, silika yang ada katakanlah tadi untuk gelas ya, untuk piring kaca, itu untuk piring kaca, bisa jadi bagian dari salah satu penutup dari overburden dari Berau. Bisa. Ya itu pasir silika. Ya. Jadi banyak. Ya kita ini semua yang berada di sekitar kita itu barang tambang. Ya mulai dari zinc, lead. Ya lead itu adalah timah hitam. Ya, timah hitam itu untuk akumulator. Ya, semua kendaraan itu pasti pakai akumulator. Ya, ya. Selain itu juga Anda bisa pakai untuk mancing, pemberat. Ya, pemberat pancing itu pakai pakai lead, pakai timah hitam. Ya, tuh. Kalau besi pasti. Ya, besi itu dapat di mana-mana. Ya, besi terdapat di mana-mana. Nah, salah satu misalnya saja eh, yang ingin saya konfirmasi kepada kalian itu ya. Adakah di Indonesia pabrik baja? Halo? Ya, Krakatau Steel Pak. Krakatau Steel. Ada yang tahu dari mana asalnya besi? Dari mana besi-besi di Krakatau Steel itu dipasok? Ada yang tahu? Halo? KS dari meteorit, sisa meteorit kayaknya Pak. Kalau nggak salah. Ya, bisa juga ya. Tapi sebenarnya ya, Krakatau Steel itu memang pabrik baja dan bahan utamanya itu adalah besi. Ya, tapi perlu Anda ketahui bahwa besi yang untuk Krakatau Steel 100% diimpor. 100% diimpor. Mengapa? Karena kita memang tidak ada endapan besi yang mumpuni yang bisa memasok untuk Krakatau Steel. Ya. Jadi walaupun cangkul, peralatan sederhana, termasuk misalnya saja golok, parang yang dipakai orang Dayak ya, walaupun tradisional. Ya. Kalau misalkan besinya itu dari Krakatau Steel, ya, itu impor. 100% impor. Nah, mengapa demikian? Karena genesis bahan galian, genesis bahan besi itu ya sedemikian rupa tidak terdapat di Indonesia. Oleh karena itu besi itu diimpor dari Australia, dari Amerika, dari Brazil. Karena secara genesis ya besi yang terbentuk di Brazil misalnya saja memang mempunyai kadar tinggi, cadangannya besar. Indonesia nggak punya. Indonesia justru yang punya itu adalah endapan emas, tembaga, timah, nikel. Ya, tuh. Ini salah satunya. Ya. Jadi banyak sekali. Ya. Bahkan kosmetik ya buat ibu-ibu itu ya, itu sebagian berasal dari silika. Ya. Supaya buat cantik, kecantikan ya untuk kecantikan itu sebagian itu berasal dari bahan tambang. Mungkin sehari-hari bagi bapak ibu yang masih punya anak
ya. Itu sering apa namanya membedaki bayinya itu dengan talc, ya. Talc juga barang tambang ternyata, ya, bedak. Dan talc itu memang nama mineral, talkum namanya, ya, talkum. Ya. Nah, kita melihat ya. Jadi sebenarnya Indonesia punya potensi yang sangat bagus untuk berbagai mineral, ya. Ya, walaupun sebagian memang tidak ada di Indonesia. Tadi contohnya besi. Nah, contohnya misalnya saja kalau untuk mineral, ya, dan batu bara, ya, misalnya saja di Berokol, ya, di Kalimantan Timur ini, ya, itu yang sekarang dikelola oleh Sinarmas dan bapak ibu sekalian bekerja di sana, ya. Tapi kita mempunyai juga misalnya saja ada timah di Bangka Belitung, ya. Kemudian ada nikel, ya, ada di Sulawesi, ya. Kemudian juga banyak sekali emas, ya. Emas yang ada di Kalimantan, ya. Baik yang katakanlah berada di Kalimantan Timur, Tengah, bahkan di Barat, ya, Selatan juga ada emas, ya. Kemudian juga di Sumatera, yaitu juga sangat terkenal dengan endapan emasnya, ya. Jadi itu kita luar biasa punya ini, ya. Nah, yang sekarang dengan berkembangnya energi terbarukan, kita mempunyai potensi juga yaitu silika. Ya, silika itu satu material yang sangat penting yang katakanlah memang mempunyai prospek untuk mempunyai prospek untuk digunakan sebagai bahan industri sel surya. Ya. Jadi kalau misalkan di brokol itu ada sel surya, ya, itu perlu Anda ketahui bahwa sel surya yang Anda di brokol atau dimanapun yang Anda lihat itu silikanya masih 100% impor. 100% impor. Panel suryanya, sel suryanya itu 100%. Padahal kita mempunyai, ya, bahan silika untuk sel surya itu. Kemungkinan juga termasuk, ya, bagian dari overburdennya di brokol itu adalah silika yang mungkin saja bisa dimanfaatkan untuk sel surya. Ya, jadi itu. Kalau ada pertanyaan langsung saja, halo, langsung saja ditanyakan. Nggak apa-apa ini apa namanya? Anda bisa langsung memotong atau menghidupkan mikrofon. Gitu. Halo? Ya baik Pak, lanjut Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, baik ya. Jadi jangan pasif ya, mumpung ini pesertanya sedikit, jadi jangan pasif. Lebih baik diskusi. Oke. Ya ini ya, ini contoh misalnya saja kita mempunyai cadangan apa namanya tambang tembaga yang katakanlah cadangannya sangat besar, yaitu di Papua. Ya, yaitu di sini ada yang namanya Timika. Ya di Timika itulah ada tambang tembaga emas yang terbesar di dunia. Ya, khusus untuk tembaga dan emas itu terbesar di dunia. Yaitu dari golongan yang kita sebut sebagai porphyry copper. Nah, nanti kita akan lihat ya, apa yang dimaksud dengan porphyry copper itu, ya. Copper itu adalah tembaga, jadi dia merupakan bagian. Nah, ini juga ya merupakan bagian dari proses gunung api. Nah, kemudian juga kita bisa melihat di sini di Sulawesi ya, itu adalah tambang nikel yang sampai sekarang juga menjadi bagian yang produk terbesar di dunia. Ya, ini ya. Oke. Nah, kita melihat ya. Jadi awal dari kuliah ini ya, sebenarnya namanya genesis bahan galian. Oke. Nah, awalnya sebenarnya ya, para geologis yang katakanlah berkecimpung di dalam eksplorasi mineral menamakan suatu ya, menamakan grup mata kuliah ini namanya ekonomi geologi awal. Ya, ekonomi geologi. Nah, ekonomi geologi itu artinya bahwa apa yang kita cari itu bisa bernilai guna. Bernilai guna berarti dia bisa mempunyai juga nilai ekonomi. Ya, contohnya misalnya saja tadi apa tembaga, ya. Nah, tembaga itu dia mempunyai apa namanya? Mempunyai kegunaan yang luar biasa, yaitu sebagai penyalur listrik yang paling paling terbaik gitu. Ya, penyalur listrik yang terbaik ya. Dan itulah akhirnya dia mempunyai nilai ekonomi. Besi misalnya saja, ya. Kalau tidak ada besi kita tidak ada motor, tidak ada mobil, bahkan tidak ada konstruksi bangunan. Karena besi itu sangat diperlukan untuk besi beton, ya. Jadi besi itu di dapur pasti ada besi, ya. Di kompor-kompor semua peralatan itu menggunakan besi. Nah, sehingga dalam hal ini dia mempunyai nilai guna dan pastinya dia akan menghasilkan yang namanya bersifat ekonomi. Nah, oleh karena itu pekerjaan yang katakanlah terkait dengan eksplorasi ya, itu bisa dalam satu grup yang kita sebut sebagai ekonomi geologi. Nah, kemudian ekonomi geologi ini ya berkembang
Karena yang dicari itu adalah mineral, ya. Dan dalam hal ini dia katakanlah dia merupakan suatu endapan. Endapan itu bisa disebut juga sebagai deposit. Makanya namanya economic mineral deposit. Nah, nah sebenarnya dalam hal ini mineral juga bisa dia katakanlah berbentuk logam, bisa juga non logam. Ya, contohnya piring tadi ya. Piring, kemudian keramik ya, keramik untuk lantai ya, kemudian kaca itu dikatakan sebagai non logam ya. Mineral ya, tapi dia non logam. Kalau besi, tembaga itu logam ya. Ya, aluminium itu logam. Ya, jadi ada mineral non logam ya atau non metal, bisa juga yang kita sebut sebagai non logam. Nah, yang non logam ini disebut sebagai industrial mineral ya. Termasuk batu akik ya, gemstone. Nah, ini juga termasuk yang non logam ya. Ini terkait dengan itu. Nah, kuliahnya dulu ya, ini zamannya saya Pak Halid dan teman-teman kuliah ya pada tahun 80-an, 70-an, 80-an. Itu namanya kuliahnya namanya endapan mineral ya. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi endapan mineral logam dan non logam ya. Ini yang katakanlah apa namanya pernah menjadi bagian dari sejarah terhadap kuliah yang kita sebut sebagai ekonomik geologi. Nah, apa yang diperlukan? Nah, sekarang kalau misalkan kita melihat genesis bahan galian, maka kita akan melihat bahwa eh, eh, utamanya itu akan berkaitan dengan mineral logam, ya. Kalau dia berkaitan dengan mineral logam, bisa juga disebut sebagai metal deposit, ya. Di sini ada jadi logam itu adalah bagian dari ore. Nah, ini ore nanti Anda akan harus mempelajari ini, ya. Jadi kalau misalkan kita mengambil besi, misalnya saja, besi itu diambil dari magnetit. Besi itu rumusnya Fe, ya. Tapi kalau kita mengambil dari magnet itu namanya mineral. Itu komposisinya adalah Fe3O4. Jadi kalau kita mengambil besi, ya, maka oksigennya itu harus dihilangkan. Jadi kita harus ekstrak dari mineral yang namanya ore atau biji itu menjadi besi murni, ya. Sama juga untuk tembaga misalnya saja ya. Kalau tembaga ya, itu namanya ada mineral namanya kalkopirit ya, yaitu CuFeS2. Ada kapernya, tembaganya Cu, Fe-nya itu adalah besi, S-nya itu adalah sulfur. Ya. Kadarnya kurang lebih sekitar 2%. Nah, supaya kita bisa mendapatkan kaper, maka Fe dan sulfurnya, si dan sulfurnya harus dihilangkan, harus diekstrak. Nah, yang diekstrak itu adalah namanya biji. Ya, yang di eh, yang diambil tembaganya itu namanya biji, disebut sebagai ore. Makanya di sini kita sebut sebagai misalnya saja The Geology of Ore Deposit. Ini ada bukunya ya, sangat bagus nih ya. Bukunya tebal sekali ini sampai 1000 halaman ini ya. Atau disebut juga ore geology ya, ore geology. Nah, genesis bahan galian itu sebenarnya merupakan judul-judul yang pernah ada, yaitu Genesis of Ore Minerals, ya. Tapi yang paling yang paling terkini ya, itu The Formation of Mineral Deposit. Itu sama ya, kurang lebih dengan sama namanya genesis bahan galian atau genesa bahan galian. Ya. Oke, jadi itu dulu. Nah, nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya kita perlu mempelajari petrologi, ya, mempelajari petrologi, ya, mempelajari kristalografi, mineralogi sebagai modal utama, ya, sebelum kita melangkah ke endapan mineral ini. Termasuk juga struktur geologi, ya, karena struktur geologi yang nanti diajarkan Pak Ali itu sangat berkaitan, ya, dengan keterdapatan mineral. Misal saja, mengapa eh, apa namanya batu bara yang ada di brokol berbentuk lapisan. Ya. Kemudian apa struktur-struktur geologi apa saja yang mempengaruhi proses penambangan? Ada itu. Ya. Mengapa misalnya saja eh, tambang batu bara ada sebagian underground, ada yang sebagian katakanlah di permukaan. Itu sangat terkait dengan struktur geologi. Ya. Jadi ini, ya. Nanti kita akan merinci lebih jauh lagi, ya. Itu ada namanya petrologi biji atau ore petrologi, ya. Ini akan kita lihat, ya.
Nah, sebenarnya di batu bara juga sebenarnya demikian ya. Ada ore petrologi tapi khusus batu bara, namanya coal petrology. Nah, di situ kita akan lihat ya, bagaimana tekstur batu baranya, bagaimana kandungan mineralnya. Kemudian apakah jenis batu bara itu bisa ditentukan ya dari yang namanya coal petrology. Apakah dia misalnya saja lignit, antrasit, ya, atau subbituminous dan sebagainya. Ya. Oke, itu dulu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Halo, halo. Iya Pak, ya, saya juga sih cukup Pak. Ya, ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan, jangan malu-malu bertanya. Pak Halid dikasih semangat, Pak Halid. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bagus, ya. Tadi Pak ada membicarakan tentang geothermal, Pak. Ya. Nah, untuk energi geothermal tuh Pak sebelum digunakan untuk sebelum ditentukan itu berpotensi untuk dilakukan sumber daya ini Pak ya untuk geothermal, hal-hal apa Pak yang diperhatikan eh, kalau panas geothermal itu berpotensi untuk dijadikan sumber daya energi Pak? Mungkin dari panasnya Kak Pak atau eh apa ya? Apakah tidak berpotensi Pak ada pergerakan gempa seperti itu Pak? Terima kasih Pak, itu aja Pak. Nah, sebenarnya oh cukup panjang ya, cukup panjang ininya apa namanya ceritanya. Dan kalau misalkan eh, bagi kalian yang tertarik dengan katakanlah geothermal, itu ada khusus ya, ada khusus apa namanya sekolahnya ya, namanya teknik geothermal ya, teknik panas bumi ya. Itu untuk S2 bahkan ya. Nah, yang untuk katakanlah S1 ya itu harus mempelajari geothermal itu dengan dasar petrologi, dengan dasar geokimia, dengan dasar geologi struktur, ya. Jadi itu geothermal itu baru bisa kita dapatkan pada tahun ketiga kurang lebih. Artinya apa? Cukup banyak tahapannya. Tapi intinya begini, bahwa geothermal itu ada kalau ada sumber panas. Tapi sumber panas pun tidak cukup. Harus ada air di atasnya. Sama kalau kita katakanlah melakukan apa namanya menggodok air di dapur. Nah, kalau kita menggodok air di dapur, ya, di bawahnya itu ada kompor, kemudian di atasnya itu katakanlah ceret, ya, atau panci lah, gitu ya. Kemudian kita isi air, ya, kita isi air. Nah, setelah air itu mendidih, maka air yang mendidih itu, ya, itu mempunyai power, mempunyai kekuatan, ya, untuk bisa menyalurkan uapnya itu, ya, bisa memutar turbin. Sama prinsipnya dengan ini, dengan katakanlah PLTU, sama, ya, sama persis itu dengan PLTU, ya. Jadi PLTU di situ membutuhkan juga apa namanya kontainer air. Nah, airnya itu dipanaskan oleh batu bara. Nah, dari kontainer air itu nanti ada keluar yang namanya uap bertekanan tinggi. Itulah yang menjalankan turbin, ya. Jadi sekarang kontainer air itu digantikan oleh reservoir air di dalam bumi. Intinya itu, yang memanaskan magmanya, ya, itu. Oke, bagus. Ya Pak, untuk saat ini adakah Pak yang negara yang sudah memanfaatkan geothermal ini Pak sebagai sumber energi Pak? Wah, Indonesia banyak, Pak. Indonesia banyak. Oh Ya, di sudah ini Indonesia Pak ya? banyak Sudah. di Jawa itu ada 5, ya. Di Kamojang dekat Bandung, kemudian juga Wayang Mindu juga dekat Bandung, ya. Kemudian di Daraja itu di daerah Bogor, kemudian Dieng ya di Jawa Tengah, apa lagi? Kemudian ada juga Sebayak yang ada di apa namanya di Sumatera Utara, kemudian ada Raja Basa di Lampung. Di Flores itu ada di Ma- Ngada, di Ngada itu ada ya, itu di daerah Flores itu ada. Nah, Kalimantan itu sampai sekarang memang belum ada karena apa? Karena Kalimantan itu kalau kita perhatikan sebenarnya gunung api tua. Ya, ada produk gunung api tua bahkan cukup lama ya, itu ordernya jutaan tahun. Tapi justru
Kalau gunung api tua seperti yang ada di Kalimantan tuh berpotensi untuk emas, berpotensi untuk tembaga. Ya, ya, kurang lebih itu. Bagus, ya, halo. Ya, Pak. Ya, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. ada yang tanya lain? Halo, ada pertanyaan lain? Oke, ya, baik. Nah, saya lanjutkan. Jadi, untuk bisa memahami yang namanya genesis bahan galian, memang perlu ya kita mempunyai pengetahuan dasar, yaitu berupa kimia, ya. Kimia ini ada nanti chemical composition, sama. Jadi kalau misalkan kita berhadapan dengan batu bara, pasti kita akan meneliti apa komposisi batu bara yang ada di Brockol. Apakah dia satu grade-nya, misalnya saja, maaf, misalnya saja, kalau kita batu bara, memang komposisinya hanya C, karbon. Ya. Tapi karena dia berada di alam dan dia berkaitan dengan batuan, maka kimianya akan mempunyai variasi. Bukan hanya C saja, ada S-nya, ya, bahkan ada mineral-mineral apa elemen-elemen lainnya. Makanya dalam hal ini komposisi kimia menjadi penting, ya, untuk menentukan lingkungan geologi, ya, berkaitan juga dengan economic value, yaitu nilai ekonominya, berkaitan juga dengan pemrosesannya. Mungkin saya ingin tanya kepada bapak-bapak yang katakanlah dalam proses pemrosesan batu bara. Siapa di sini, Pak? Siapa yang memproses batu bara? Ada nggak? Dalam processing tadi saya kira ada. Halo? 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 Ya, Mohon halo Pak. respon. Ya, ya, silakan Pak Asran, ya. Yang proses dari tambangnya atau gimana nih Pak? Atau Oke, langsung di crushing? saya ingin tahu kalau proses dari tambang apa saja, Pak? Kalau dari tambang biasanya kita biasa Pak sistem penggalian kan. Ya, oke. Jadi dari sistem penggalian nanti kita kalau memang harus kita langsung lakukan hauling ke crushing plant akan kita hauling langsung, atau kalau memang harus kita stok dulu nanti kita stok di room Pak, di Oke, tambang situ. oke. Nanti setelah dia sampai ke crushing baru kita lakukan proses penghancuran. Jadi Hmm, sesuai dengan standar yang diminta sama customer. Biasanya kan kurang dari 5 cm biasanya itu oke. Pak. Nanti proses crushingnya di crushing plant. Nah, Pak Asran tahu tidak, Pak? Kira-kira berapa kadar kalori yang ada di brokol, Pak? Berapa kalorinya, Pak? Beragam Pak. Kalau di kita itu biasanya dari 4.000 itu sampai 5.500 bahkan 6.000, cuman memang sedikit Pak untuk yang 6.000-an. Tapi Itu rata-rata biasanya orang empat tambang ribu. lebih paham itu Pak. Oke, baik. Itu kalau pengen tahu kandungan apa saja yang terdapat di batu bara, siapa yang bertanggung jawab, Pak? Ada nggak yang Itu teman-teman di biasanya, sini? oh, itu kalau di kami Pak biasanya departemen ini Pak, departemen quality. Memang dia Oke, yang bagian untuk kualitas batu baranya. oke. Siapa yang di departemen quality atau ada yang tahu tentang quality batu bara? Halo, ada teman? Halo, halo, halo. Ada yang bertanggung jawab di quality? Oke ya, baik Mungkin ya. nggak Jadi hadir, ini, mungkin nggak ambil kuliah ini kali Pak. oh nggak ada ya, nggak kuliah. Oke, Ya. nggak apa-apa. Oke. Jadi untuk quality kita perlu yang namanya chemical composition. Ya, dalam hal ini kalau kita lihat yang paling belakang nih, yaitu geokimia. Ya, jadi geokimia ini nanti bisa menjawab ya bagaimana komposisi batu bara. Nah, bagi geologi itu akan sangat penting. Dia mempunyai katakanlah mempunyai apa namanya mempunyai peluang ya bagi kita bagaimana sih genesis batu bara yang ada di Brockol. Mengapa misalnya saja kadarnya apa namanya mengapa misalnya saja kalorinya hanya 4.000 sampai 5.000 misalnya saja. Yang kedua, misalnya saja mengapa di situ banyak sulfur? Mengapa banyak elemen lainnya? Itu dijawab dari sini, dari analisis geokimia. Ya, sebenarnya masuk di geokimia juga sama gitu. Ya. Nah, kemudian juga misalnya saja di bagian quality, ya, itu ada namanya mineralogi, ya. Nah, di situ apakah ada bagaimana komposisi mineralnya, ya. Nah, itu akan bisa. Nah, sebenarnya terkait juga dengan kristalografi ini. Nah, petrologi itu bisa menjawab. Nah, kok batu bara yang ada di Brokol ini overburdennya tinggi? Kemudian apakah overburden ini terdiri dari batuan apa?
Nah, itu terkait dengan apa? Genesis batuan. Ya. Terkait dengan genesis batuan. Ya. Nanti intinya petrologi itu bisa menjawab kira-kira peralatan apa yang harus dibutuhkan untuk misalnya saja mentreatment batu bara supaya edit value-nya tinggi. Atau misalnya saja mengapa misalnya saja di blending, ya, di blending itu semuanya terkait dengan bisa chemical, bisa terkait dengan petrologi, gitu, ya. Ini yang terkait dengan teknologi. Nah, sehingga nanti di sini akan ada teknologi tersendiri, ya. Bagaimana caranya supaya batu bara itu menjadi menjadi lebih baik. Ya. Oke, jadi yang namanya genesis bahan galian, ya, itu sebenarnya akan banyak muaranya, ya. Yang pertama, genesis bahan galian pasti itu akan terkait dengan geologi. Nah, geologi itu merupakan wahana, ya, wahana untuk research, ya. Dan dalam hal ini memang terkait dengan namanya applied science atau ilmu terapan, ya. Dan tentunya nanti akan berkaitan dengan juga dengan teknologi, ya. Ya, teknologinya, misalnya teknologi penambangan, ya. Karena proses geologinya itu sedemikian rupa, maka teknologi penambangannya juga mungkin bisa berbeda. Oleh karena itu, tambang batu bara ada yang terbuka, ada yang tertutup. Contohnya Bukit Asam. Beda, Anda bandingkan aja, ya. Di Bukit Asam itu underground mining, ya. Tapi kenapa di Berau itu tambangnya terbuka, ya? Terus apa kaitannya dengan kadar? Apa kaitannya dengan geologinya, ya? Jadi itu sangat-sangat bisa mempunyai peranan. Nah, di sini kemudian ada mining dan metalurgi. Ya, ini teknologi pengolahan, ya. Ini yang misalnya saja yang terkait dengan quality control dari batu bara. Ya, itu bisa di sini, ya, mining, ya. Teknologi pasti, ya. Itu bagaimana misalnya teknologi eh, proses teknologi pembongkaran batu bara, ya. Itu sekarang udah banyak sekali mesin-mesin besar, mesin-mesin raksasa, ya, yang katakan terkait dengan teknologi canggih, ya, supaya penambangannya efisien, gitu, ya. Yang politik sosial pasti, ya. Misalnya saja tambang batu baranya dekat perumahan, ya. Ya, apa yang harus dilakukan, kemudian juga bagaimana misalnya saja CSR, ya, supaya masyarakat tempat juga mempunyai peran dalam dalam keberadaan penambangan batu bara tadi. Ekonomi pasti, ya, itu jelas, ya, karena ekonomi ini akan mempengaruhi harga batu bara. Harga batu bara kalau di harga tinggi maka eksplorasinya akan gencar, eksplorasinya akan meningkat. Tapi begitu misalnya saja keadaan ekonomi dunia lesu, harga batu bara rendah, nah itu pasti akan banyak PHK, ya, banyak PHK di dunia tambang itu. Nah, geografi ini pegang peranan penting, ya. Maka mengapa misalnya saja batu bara itu menjadi mengapa Kalimantan misalnya saja menjadi sentral dari batu bara? Kenapa bukan Irian? Ya. Nah, Irian ada batu bara juga, ya, cukup potensial, tapi masih sedikit, ya, investasi ke sana. Mengapa? Karena secara geografi jaraknya jauh, ya. Nah, ini geografi Kalimantan tuh bagus sekali, dia berada di tengah, jadi sangat strategis, ya, sangat strategis. Nah, selain itu juga geografi terkait dengan infrastruktur, ya, infrastruktur yang ada bisa jadi, ya, yang ada di Papua itu apa prospek bagus, ya, tapi infrastrukturnya masih langka, masih masih minim dibandingkan dengan mungkin misalnya saja dengan Kalimantan, ya, itu akan mempengaruhi, ya. Nah, ini contoh-contoh kristal mineral yang paling banyak, salah satunya merupakan paling banyak dipakai di apa namanya di industri, ya. Misalnya saja kuarsa, ya. Kuarsa ini banyak sekali gunanya. Itu ada 1.000 macam apa guna dari kuarsa, termasuk misalnya saja untuk kaca, untuk keramik, ya, untuk industri keramik, untuk sel surya. Bahkan sekarang tuh yang namanya kuarsa itu ada di HP Anda. Mengapa? Karena itu merupakan bahan utama dari semikonduktor. Ya, tanpa kuarsa, ya, Anda mungkin nggak bisa menikmati HP. Ya, dulu yang namanya komputer itu sebelum dia ditemukan yang namanya semikonduktor, itu komputer itu sebesar rumah. Ya, sekarang komputer itu sudah bisa dikantongin seperti di HP Anda. Mengapa? Karena jasa dari silikon. Nah, silikon itu berasal dari kuarsa. Ini. Ya. Kemudian ini pirit. Nah, ini sering terdapat di batu bara, ya. Nah, ini pirit ini bisa menyebabkan kadar sulfurnya semakin tinggi, bisa menjadi tinggi, ya, pirit. Kemudian ini barit, ya. Barit ini tidak lain adalah mineral yang katakanlah
sangat penting ya bagi pemboran-pemboran minyak bumi ya. Karena dia mempunyai berat jenis yang tinggi ya, sehingga dia bisa dicampur dengan lumpur supaya tidak terjadi ledakan, supaya tidak terjadi blowout menggunakan barit ya. Kemudian di sini ada anglesit. Anglesit itu adalah mineral Pb, lead ya, yang dipakai untuk ekstraksi Pb. Ini adalah argentit, perak ya. Yang ini itu tidak lain adalah eh saya lupa ini, vanadium ya. Vanadium ya. Ini dua ini vanadium. Ini dipakai untuk baja. Kalau Anda misalnya saja menggunakan kunci-kunci pas ya untuk membongkar motor ya, memperbaiki motor, reparasi mobil dan sebagainya. Itu ada kunci pas ya. Nah, kunci pas itu selalu ada tulisan vanadat. Artinya apa? Besinya itu harus dicampur vanadium supaya apa? Supaya keras. Supaya tidak meleot ketika dipakai. Supaya kita tidak patah ketika dipakai. Maka dicampur vanadium, bisa dicampur krom, ya bisa dicampur juga molybdenum. Ya. Nah ini Sleep Night. Ya ini Sleep Night ini sekarang merupakan incaran karena dia merupakan bahan baterai. Ya bahan baterai yang katakanlah relatif tahan lama, ya long life. Ya. Ya. Ini misalnya saja lupa ini kalau tidak salah ini bagian dari mineral fluoride ya. Ini fluoride. Ini dipakai untuk mineral industri ya, dipakai untuk pasta gigi dan sebagainya ya. Nah, ini Amazonite dipakai untuk industri keramik ya. Ini adalah feldspar ya. Ini beberapa mineral-mineral yang nanti dipakai untuk industri. Nah, ini contohnya ya. Mengapa kita melakukan mengapa ada yang namanya mata kuliah genesis bahan galian ya. Jadi bisa Anda nanti bisa bercerita ya bagaimana sebenarnya terjadinya batu bara di Braukol ya. Bagaimana? Nah, baru ternyata Braukol itu batu baranya berasal dari tumpukan tumbuhan ya. Tumbukan-tumbuhan pada bagian rawa atau bagian danau ya yang kemudian nantinya dia akan terpendam, kemudian dia mengalami tekanan tinggi ya, temperaturnya juga tinggi dan dalam waktu yang lama akhirnya dari apa namanya dari tumpukan kayu itu menjadi pit, kemudian dia menjadi lignit, akhirnya dia menjadi batu bara ya, akhirnya dia menjadi batu bara. Nah sebenarnya batu bara ini bisa menjadi yang lain, bisa menjadi apa namanya batu bara ini bisa menjadi grafit, bahkan bisa menjadi intan. Rumusnya sama, intan, grafit dan batu bara sama C ya, tetapi dia mempunyai kondisi yang sangat berbeda terutama pada tekanan dan temperatur ya. Dan karena itu juga sebenarnya ya, kalau kita tahu proses geologinya, bahkan sekarang itu sudah ada yang namanya diamond sintetik atau synthetic diamond, yaitu diamond sintetis, intan sintetis. Gunanya itu apa? Ya, gunanya untuk pemboran minyak terutama. Itu di depan pemboran itu ada yang namanya synthetic diamond atau intan sintetis. Ya. Karena tidak mungkin kita menggunakan intan-intan dari ibu-ibu ya, dari anting ibu-ibu, dari kalung ibu-ibu dikumpulkan, dia bisa marah itu, ya. Ya bisa ngamuk itu karena intannya dipakai untuk pemboran, ya. Nah, jadi supaya ibu-ibu tidak marah, itu intan itu dibuat dari sintetis intan, Kalau dari batu pemboran bara. untuk peledakan itu Pak sama juga kayak Intan. Oh, bukan, itu kalau peledakan itu bahannya lain itu, Pak. Bukan. Tapi untuk Tapi pemboran Intan iya. juga. Ya, mungkin kalau misalkan Maksudnya untuk itu mungkin pemboran mata bornya itu kali Pak Asran. ya di mata Ya bornya. mata bornya gitu. Ya, di mata bor. Di mata bornya intan itu, intan sintetis. Ya. Oh Jadi nggak sintetis mungkin juga. ya Oh. synthetic diamond itu. Ya. Berarti nilai ekonomisnya juga beda Pak ya? Oh, mahal juga, Pak. Mahal Oh juga. sama. Jadi kalau misalkan Sinarmas ya mau membuat apa namanya synthetic diamond bagus juga itu. Ya, sehingga kita tidak tergantung apa namanya synthetic diamondnya dari luar. Bisa juga. Kalau kekerasannya sama juga. Kekerasannya sama, ultimate, paling keras, 10 dia. Kekerasannya sama. Yang dipakai untuk synthetic diamond itu kekerasannya, bukan perhiasannya, Pak. Dia nggak seperti Oh perhiasan, gitu. ya. Oke Pak. Makanya ada di diamond bead, ya. Mungkin Pak Taufik Rahman tadi menyebutkan ada Pak. Ya di mata bornya ada intan itu. Itu intan. Namanya synthetic diamond. Ya, itu. Ya.
Oke, nah mengapa genesis bahan galian itu penting? Dan mengapa dia mempunyai nilai ekonomi? Banyak hal, Pak. Ya, jadi kalau misalkan kita mineral logam, ya, itu kita ada logam mulia, ya. Jadi contohnya ada emas, platinum, ya. Ini kemudian ada logam bukan besi seperti tembaga, aluminium, ya, seng, itu bukan besi. Tapi juga ada yang logam besi dan campuran besi. Ya, ini banyak merupakan produk utama ya di Krakatau Steel, ya. Krakatau Steel tuh, ya. Seperti besi beton, ya itu adalah carbon steel. Carbon steel itu dia besi yang dicampur karbon, ya. Ada yang stainless steel, ya, Gesendok, Garpu itu stainless steel, ya. Itu dicampur nikel, dicampur krom, ya. Kemudian ada logam jarang, ya. Logam jarang contohnya itu banyak terdapat pada HP Anda, pada mobile phone Anda itu ada, pada komputer ada semua. Ya, itu adalah logam tanah jarang gitu. Ya, unsurnya kecil tapi sangat punya eh, banyak fungsi, ya. Nah, fungsinya apa lagi? Apa saja, ya? Dari ini. Ini ada misalnya saja kepadatan mekanis tinggi, ya. Jadi Anda tidak akan mungkin mempunyai alat-alat berat, mobil bahkan motor pun, ya. Tidak akan bisa apa namanya? Tidak akan bisa sempurna kalau tidak ada logam yang bisa diputar dalam keadaan panas tapi bisa awet, ya. Anda bisa pakai yang namanya motor itu 10 tahun, bisa 20 tahun, mobil 20 tahun, alat-alat berat itu semuanya, ya. Itu kalau terantuk batu, hancur, ya nggak ada gunanya. Nah, oleh karena itu dia perlu mempunyai kepadatan mekanis tinggi. Tahan panas, diputar, digesek nggak masalah, itu ya. Ya. Nah, itu campurannya ada besi, ada krom, ada nikel, ada timah di dalamnya, ada kobalt, bahkan ada uranium, ya. Contohnya misalnya pada perang Irak, ya, pada perang Iran-Irak itu tahun berapa ya? Sekitar 20-30 tahun yang lalu. Itu Amerika itu menggunakan proyektil apa namanya? Proyektil apa namanya itu? Proyektil roketnya, ya. Apa namanya? Ya, roket lah, apa namanya itu? Rudal lah, kata rudalnya, ya. Ya. Rudalnya itu di di mata rudalnya itu metalnya dicampur dengan uranium. Bukan untuk radiasi, bukan bom nuklir, bukan, ya. Tetapi pelurunya itu sanggup menembus tank baja, ya, 10 senti. Bayangkan itu, ya. Kalau metal lain nggak akan sanggup karena kurang keras, tapi paling keras itu dicampur dengan uranium, ya. Nah, itu yang dipakai, itu, ya, itu. Nah, itu dia mempunyai kepadatan mekanis tinggi, dia tahan temperatur tinggi, ya, mempunyai daya hantar panas panas tinggi, ya. Sama, ya, kalau motor dia tidak mempunyai metal yang bisa menghantarkan panas tinggi, itu mesinnya nggak bisa bergerak gitu, mesinnya nggak bisa hidup gitu, ya. Sama di tungku apa PLTU gitu, ya. Kalau dia nggak mempunyai daya hantar panas tinggi, itu PLTU-nya kurang efisien, ya. Setrikaan contohnya, ya, setrikaan, ya. Nah, setrikaan itu kalau dia tidak mempunyai daya hantar panas yang tinggi, nggak dipakai sama ibu-ibu bisa ngamuk gitu. Ini kok setrikaannya kurang panas. Kemudian daya hantar listrik tinggi, ya, seperti tembaga, juga emas. Emas lebih tinggi lagi daripada tembaga, ya. Jadi kalau misalkan Anda punya yang namanya keyboard, ya, keyboard, ya, keyboard di komputer, ya, gitu. Itu konon sebagian dari material penyalur listriknya itu terbuat dari emas, ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang suka misalnya saja mendengarkan hi-fi, yaitu misalnya saja mendengarkan suara musik dengan merdu supaya enak gitu, ya. Itu di bagian belakang itu ada jack, ya. Nah, jacknya itu kalau misalkan mau istimewa, itu dipakai menggunakan emas, ya. Jacknya itu menggunakan emas. Supaya apa? Supaya hantar listriknya tidak terhambat. Jadi ada banyak sekali, ya. Ada yang misalnya saja di sini logamnya harus elastis dan sebagainya. Ya, ujung-ujungnya dia mempunyai nilai fungsi. Ujungnya punya nilai ekonomi. Dan ini semua karena kalah bagian-bagian dari metal itu pun sangat tergantung juga bagaimana geologi yang katakanlah berperan di dalam endapan mineral atau genesis bahan galian. Ya, buat non logam juga demikian. Ya, ada migas dan batu bara. Ya, ini bagaimana genesanya. Bahan keramik, ya. Misal saja silika,
Bagaimana gini saya. Bahan bangunan ya tadi saya sudah sebutkan misalnya saja material gunung api itu sangat bagus untuk apa namanya untuk bangunan ya. Nah, contohnya sekarang misalnya begini ya. Sekarang kita ada IKN, Ibu Kota Negara. Tidak jauh dari mungkin tidak jauh dari Berau ya. Sekarang coba dipikirkan dari mana bahan baku batunya? Karena di situ diketahui geologinya. Nah, geologinya ternyata lebih banyak mineral material lempung ya. Batu-batuan kerasnya malah jarang. Kalau tidak salah hanya di selatan. Nah, itu ya, itu salah satu bagian dari genesis bahan galian yang nanti bisa menunjukkan di mana kita harus mengambil batu. Berapa jauh batu itu dari katakanlah IKN? Itu ya. Ekonomi atau tidak? Nah, itu. Ya. Nah, ini ada bahan metalurgi ya, contohnya misalnya saja pada apa namanya pada tungku-tungku PLTU ya, pasti ada mineral apa batuan yang tahan panas. Bahan tahan panas, yaitu di sini refraktorit ya. Jadi banyak sekali ya. Jadi di sini juga mempunyai banyak fungsi ya. Dia mempunyai keunggulan sifat fisik, sifat kimia, sifat elektrik ya. Ini akhirnya dia bisa mempunyai nilai ekonomis ya, mempunyai nilai ekonomis yang sangat bagus ya. Nah ini ya. Jadi kalau misalkan kita punya mobil balap ya, itu paling tidak mobil aja, bukan mobil balap ya. Ini mobilnya Pak Halid ini ya, Mercedes itu ada di sini ya. Itu paling tidak berapa? 1.500 kilogram ya, 1.500 kilogram bahan yang terdiri dari berbagai mineral. Itu ada di sini semua di mobil ini. Ya pasti besi dipakai. Ya kemudian juga aluminium. Mobil apa lampunya menggunakan wolfram. Ya karetnya itu menggunakan bagian dari batu bara atau bagian dari minyak. Ya macam-macam ya. Kemudian mesinnya dia menggunakan nikel, menggunakan krom, akinya menggunakan PB, ya macam-macam, ya. Nah, sini paling tidak tertulis ya, kromnya berapa pon, kemudian tembaganya berapa pon ya, tembaganya 42 pon, itu kurang lebih sekitar 20 kilogram, ya. Kobaltnya juga ada, ya. Karbonnya, nih karbonnya itu dipakai untuk besi ya supaya elastis. Ada kadmiumnya juga trace ya, ada bariumnya ya. Kemudian ada iron steel ini yang paling banyak ya sekitar 2.224 pon, sekitar 1.000 kilogram ya, 1.000 kilogram ya. Stainless steel 45 kilogram. Ini udah campuran baja ini, ya. Ya. Nah, bukan hanya itu, dipakai juga untuk kecantikan ya. Jadi ibu-ibu yang cantik, kemudian para putri yang cantik ya membutuhkan mineral. Ya, ternyata juga para geologis itu, para penambang itu juga apa namanya sanggup menservis para putri ya, itu dengan mengadakan bahan-bahan tambang ini yang dipakai untuk kecantikan. Nah, intinya seperti ini. Ya, intinya seperti ini ya. Jadi luar biasa apa namanya bagaimana kebutuhan dari mobil, kebutuhan dari manusia untuk katakanlah mineral-mineral tersebut ya. Jadi ada banyak hal ya yang katakanlah dibutuhkan oleh kehidupan sehari-hari dari segi mineral. Nah ini ya, pastinya eh, mobil-mobil yang terkait dengan eksploitasi apa di Berokol mempunyai kecanggihan-kecanggihan tertentu. Entah dari metalnya bisa mengangkut bahan berat ya. Kalau di arena balap tentunya bahannya harus ringan, kemudian juga tapi kuat ya. Dia mempunyai katakanlah apa namanya per yang katakanlah bisa sangat elastis ya, jadi ultralight ya. Kalau buat pesawat udara pastinya dia harus ringan, terdiri dari aluminium. Tapi kalau untuk pesawat ruang angkasa tentunya kita harus menggunakan yang namanya titanium ya supaya dia ringan tapi lebih kuat lagi dari pesawat ya. Ini contoh misalnya Space Shuttle ya. Ya. Juga pada alat-alat musik ya. Sebelum kita melakukan musik rock ya, awalnya ya dari batuan, dari rocks ya. Before it was rock and roll, it was just rock ya. Jadi ini semuanya adalah bahan tambang ya. Jadi hard rock from hard rock ya. Ini hard rock itu kalau dalam bahasa geologi itu adalah batuan yang terbentuk karena proses magmatik ya. Proses magmatik ya. Ini contoh. Jadi kalau misalkan sekarang mungkin dari Bapak Ibu apa kenal dengan Metallica ya, itu asalnya juga dari geologi ya. Metallica ya, Metallica itu ya. Guns N' Roses kemudian nyusul ya, itu juga sama ya. Modalnya dari bahan tambang yaitu berupa
metal dari batuan. Ya, ini juga misalnya saja kalau punya Harley Davidson biasanya suka dihiasi dengan yang mengkilap-mengkilap. Nah, ini ternyata apa? Krom bahannya. Ya, ini bahan dari krom. Ya. Oke, nah kalau kita perhatikan ya genesis bahan galian itu ada banyak sisi ya yang katakanlah nanti saling terkait. Ya, kalau genesis bahan galian itu akan berkaitan dengan yang namanya upstream zone ya atau zona yang katakanlah berkaitan dengan industri hulu ya, yaitu to searching. Nah, biasanya ini domainnya adalah domain geologi ya, domain geologi. Nah, domain geologi ini nanti setelah selesai melakukan eksplorasi, setelah selesai melakukan karakterisasi daerah, sudah mendapatkan endapan, barulah ditambang. Barulah ditambang. Ya. Nah, tambangnya ini adalah tambang umum dan ada tambang yang katakanlah berkaitan dengan metalurgi. Ya. Nah, barulah katakanlah yang ada di Brokol misalnya saja digunakan. Digunakan itu sebelum digunakan dia harus melalui namanya mineral dressing. Mungkin juga ada blending dan sebagainya. Ya, barulah nanti digunakan untuk keperluan misalnya saja energi. Ya, nah ini contoh-contoh bagaimana sebenarnya keterkaitan antara apa namanya genesis bahan galian. Nah, genesis bahan galian itu harus mempunyai dasar-dasar, misalnya saja dalam apa dalam geologi itu adalah misalnya stratigrafi yang paling penting. Contoh misalnya batu bara. Batu bara itu terkait dengan batuan sedimen. Nah, batuan sedimen itu mempunyai lapisan. Nah, lapisan dalam bahasa geologi itu namanya stratigrafi. Ya. Jadi Berau itu ada satu formasi, namanya formasi Berau. Ya. Formasi Berau itu tidak lain adalah suatu sistem stratigrafi yang spesifik. Ya. Terdiri dari batu lempung, batu pasir, kemudian ada batu baranya. Ya, itu ada di situ. Nah, supaya katakanlah kita bisa mengenali batu bara yang berada dalam bumi ya pada waktu eksplorasi, kita menggunakan alat yang namanya struktur geologi. Nah, struktur geologi ini dia mempunyai peranan penting untuk menentukan di mana sebenarnya batu bara itu berada, ya. Apakah dia bisa diikuti dengan apa namanya dengan apa istilahnya dengan sempurna datar terus? Apakah dia miring? Kalau udah miring berarti ada peranan sesar misalnya saja atau terlipat, pasti ada peranan struktur geologi di sini, ya. Nah, nanti di sini akan mempunyai peran di dalamnya gimana supaya bisa mengenal struktur geologinya di dalam tanah. Kita menggunakan yang namanya geofisika. Ya. Nah, geofisika itu digunakan untuk menjejaki kemungkinan eh, karakteristik batu bara yang berada di bawah tanah. Sebelum dibuka nih, ya sebelum dibuka. Nah, supaya tahu kualitasnya, kita harus menggunakan geokimia. Ya, supaya tahu kualitasnya. Kita juga harus menggunakan yang namanya alat yang namanya petrologi. Ya, bisa petrologi, ya, bisa juga mineralogi dari batu baranya, itu kita harus kenali. Ya. Nah, geografi mungkin sudah tidak menjadi isu yang penting kalau misalkan berokol itu sudah terbuka. Tapi paling tidak geografi bisa memberikan peran terhadap misalnya saja CSR, ya CSR pada masyarakat sekitar. Ya. Nah, nanti ini di upstream namanya bagian hulu ya. Nah, jadi kalau yang masih melakukan eksplorasi itu bagian hulu. Nah, di bagian hilirnya itu termasuk penambangan. Itu ada di sini. Ya, ada open pit mining, ada underground mining, ya, ada misalnya saja proses eksplorasi menggunakan pemboran, ya, menggunakan blasting, ya. Di sini juga ada heavy equipment, jadi peralatan berat, heavy vehicle, ada semua di sini. Nanti ketika ada proses apa namanya pengecilan ukuran butir, ya ini ada grinding, ada flotation, ya. Kemudian juga ada magnetic separation, ya. Nah, ini kalau misalkan di tambang nikel itu ada bacterial leaching dan sebagainya, ya, gitu. Nah, nanti di sini ada apa namanya proses-proses lain, tapi paling tidak, ya, itu ada bagian-bagian metalurgi yang nantinya berkaitan misalnya saja kalau di perusahaan nikel itu ada yang berkaitan dengan pencampuran eh, nikel dengan besi dan sebagainya. Ya.
Nah, untuk civil environmental engineering ini bisa terkait dengan batu bara, ya. Contohnya misalnya saja bagaimana mengurus transportasi batu bara, infrastrukturnya apa saja yang dipikirkan, ya. Di mana letak tambangnya, di mana letak stockpile-nya, ya, di mana letak katakanlah waste dumpingnya, ya, apa namanya limbahnya, ya. Bagaimana misalnya saja mengevaluasi lingkungan setelah ada penambangan, ada reklamasi dan sebagainya. Secara ekonomi ya sangat terkait, ya. Bagaimana politik internasional, berapa harga batu bara, ya, apakah ada perang atau tidak, apakah misalnya saja negara-negara yang mempunyai 4 musim saat musim dingin butuh batu bara, dari mana batu baranya, ini semua ada sih. Ya. Jadi itulah ya kurang lebih bagian-bagian yang katakanlah apa namanya terkait dengan genesis bahan galian. Saya kira itu dulu sebentar. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin Pak Halid bisa menambahkan, monggo Pak Halid. Silahkan kalau ada yang tanya. Halo, mohon aktif. Ini apa pesertanya sedikit, saya kira sangat potensial buat diskusi. Jangan malu-malu bertanya. Apalagi Anda berkaitan dengan berbagai bidang, ya. Kalau saya sih geologi sih apa namanya dengan Pak Halid udah biasa seperti ini, ya. Halo, halo Bapak Ibu sekalian, apakah menyimak atau tidak ini? Atau Nyimak Pak. bisa? Nah, tadi cukup sih Pak. Ya, silakan silakan. Pak, tanya Pak. Ya, monggo Pak Eri. Eh, Kalau batu gamping tuh bisa nggak ya dibuat ini sirkuarsa, mungkin dipetahin dulu jadi pasir kuarsa gitu. Batu gamping itu merupakan bahan baku utama semen, Pak. Jadi kalau misalkan katakanlah di Brokol itu ada batu gamping, itu bisa dipakai untuk semen. Dan batu gamping industri semen itu membutuhkan paling tidak 70% itu energi, Pak. Jadi kalau misalkan keberadaan batu apa Brokol itu bisa juga mempunyai peluang untuk membuka industri semen kalau ada batu gamping di dekatnya. Ya, jadi batu gamping itu nanti dicampur silika, ya silikanya mungkin bisa diambil dari sekitar Bro, ya, mungkin malah overburden, ya, lempungnya juga bisa dipakai dari overburdennya OB-nya ini, OB-nya apa namanya Bro, itu bisa dipakai Pak. Jadi batu gamping itu bahan utama dari semen Pak, industri semen. Netralisasi asam juga, Andri. Makanya Ya bisa, kebun-kebun yang ya di netralisasi Kalimantan. asam, sebenarnya banyak Pak. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita menggunakan batu gamping yang sudah diolah, ya, misalnya diolah menjadi yang namanya quick limestone, ya. Quick limestone itu adalah kapur tohor. Itu luar biasa Pak penggunaannya. Bisa sampai 1.000 macam Pak. Salah satunya misalnya kita mau menghendaki baju putih, kain putih, ya. Untuk memutihkan air, memutihkan baju, ya, memutihkan gula, ya, atau memutihkan katakanlah produk-produk kimia dari industri, ya, itu menggunakan kalsium Pak. Nah, kalsium itu bahan utamanya dari batu gamping. Ya. Pabrik baja butuh juga batu gamping. Ya, kalsium. Ya, kalsium. Kurang lebih itu, Pak. Oke, berarti potensial ya untuk dampingnya karena kalau di Bro ini sih memang kalau dilihat secara apa ya peta konsesi yang saya lihat di apa petanya ESDM itu mungkin baru beberapa ya mungkin masih tahapan eksplorasi. Cuman nggak tahu nanti nextnya mungkin setelah batu bara mudah-mudahan lah Bro ini bisa apa ekspansi ke apa namanya ke ini ke, apa namanya batu gamping gitu. Bisa aja, Pak. Jadi gini, tidak usah harus ada di apa di kompleksnya Berau. Tapi kalau misalkan katakanlah ada suatu Berau ada di sampingnya itu yang belum katakanlah belum apa namanya belum menjadi konsesi, itu bisa manfaat juga, Pak. Jadi misal saja dibikinkan iup baru, ya, oleh Sinarmas untuk menambang batu gamping. Bisa. Ya, sangat bermanfaat itu, Pak. Karena ada PLTU menghasilkan listrik, batu baranya ada di Berau, kemudian bisa dipakai energi listriknya untuk katakanlah mengolah batu gamping menjadi industri semen, menjadi industri quicklime dan sebagainya. Kalau untuk ini Pak, batuan sedimen itu yang dari sungai itu pasir kuarsa juga kalau Pak ya?
Bisa untuk sel surya itu, Pak. Bisa untuk pabrik gelas. Itu juga Oh, 1001 macam, Pak. ya kalau Banyak di sini sekali sih, gunanya. kalau di Banyak sini sekali sih gunanya. dipakai buat ini nih, apa, material konstruksi ya. Tapi Oh, bukan bisa, untuk bisa, struktur itu dia. bisa, bisa, Pak. Kalau saya pernah melihat di Kalimantan itu kalau nggak salah batako ya, batako itu banyak dipakai, banyak dibuat dari pasir silika, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Tapi penggunaan yang lain yang lebih canggih banyak juga, Pak. Gitu. Oke, mungkin Pak Halid, monggo, Pak Halid. Nah, jadi kalau nanti nanti yang penting nanti kita akan kasih jadi batu gamping itu masuk golongan C ya. Jadi siapa aja kalau batu bara itu emas itu kan golongan A ya di dalam klasifikasinya. Jadi nanti bisa apa aja, tetapi banyak kegunaannya. Setelah batu gamping juga dikelola, itu akhirnya bisa macam-macam kegunaannya kan. Untuk bisa jadi apa penghias rumah, untuk apa namanya, eh, eh, banyaklah yang pakai untuk campuran dulu. Dulu malahan waktu kita belum dapat semen dulu justru rumah-rumah itu semennya itu pakai batu gamping kapur kan begitu. Ya. Ya, kurang kuat. Nah, sekarang batu gamping itu didapat sehingga dia menjadi bahan baku utama untuk pembuatan semen, ya, begitunya. Nah, di macam-macam di Indonesia itu kalau di apa namanya di daerah apa namanya di daerah Cirebon itu ada pabrik semen itu ambilnya dari formasi Raja Mandala, ya. Tetapi kalau yang di eh, eh, Sulawesi, Tonasa itu ngambilnya dari formasi Tonasa itu apa umumnya sekitar Oligosen, Paleogen lah. Tapi kalau yang di Sumatera, di Padang itu ngambilnya dari formasi Tuhur, itu Pratersier. Itu batu gampingnya tidak tumbuh di situ, tapi tumbuhnya di Australia oleh gerak lempeng dibawa ke sana, gitu kan gitu. Kalau yang Raja Mandalap itu tumbuhnya di situ, dia in situ. Kita anunya Mas. Jadi nanti kita juga kasih pengertian bagaimana asal mulanya dari itu. Nanti akan dielaborasi dengan Andri. Nanti saya akan berikan anunya bagaimana kita mendapatkan batuan-batuan yang sangat bermanfaat ya di dalam mata kuliah ini. Minimal bagi Anda nanti kalau sudah punya jabatan mengambil apa kebijakan seperti yang tadi Andri bilang, kalau di daerah Berau itu ada batu gamping, kenapa nggak dari sekarang kan dicoba diselidiki apa segala, kalau berguna kan tinggal diakuisisi aja kan, mumpung belum banyak orang sana kan di daerah tambang itu ya. Itu Betul-betul aja Pak. barangkali yang sementara, ya Menurutku kan? Nah, kalau lihat sesi sih baru beberapa sih, kalau cuman di peta itu ada sekitar 2 perusahaan lah. Jadi kalau potensial sih masih banyak. iya. Apa itu maksudnya batu gamping sana apa? Formasi Bre ya? Itu saya belum Formasi tahu apa? Pak formasinya Pak. Belum tahu Nanti apa nanti itu. kita cari. Kalau kalau di apa di Kalimantan Timur dan Selatan itu formasi berai itu banyak mengandung minyak, ya Oke. gitu. Nah, itu ya Makasih. banyaknya karena batu gamping itu merupakan salah satu source rock untuk terdapat minyak karena dia punya karbon kan. Minyak itu kan ikatannya CH, karbon hidrogen. Nah, yang banyak mengandung itu dari lempung maupun dari batu gamping gitu. Nah, tadi Pak Andri tadi bagus tadi dianukan. Jadi apa? Ada intan, ada batu bara, ada grafit. Grafit itu adalah batuan metamorf ya. Jadi itu. Nah, eh, jadi bayangkan itu mulai dari pit sampai brown coal terus menjadi apa namanya? Cooking coal. Cooking coal itu kan grafit ya, misalnya itu kadarannya tinggi ya sampai 7 ribuan ya. Nah, di Kalimantan itu ada Pak di bagian dekat di antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat ya, itu ada satu daerah tapi jadi masalah karena bagaimana cara transportnya kan. Nah, itulah yang nanti akan dibahas sama Andri juga sama saya di ekonomi mineral kan. Bagaimana mineral itu akhirnya menjadi ekonomis ya, dia walaupun dia tidak punya kadar yang besar tapi jadi ekonomis karena mudahnya transportasi ya kan begitu. Itu jadi walaupun dia cooking coal kadarnya sampai 7 ribu, tetapi kalau dia terdapatnya sana dan belum ada fasilitas, mereka berhitung. Jadi ahli ekonomi itu berhitung berapa dia harus invest dana untuk bisa. Nah, munculnya nanti disuruhlah orang-orang geologi tambang untuk menghitung cadangannya supaya dia memprediksi berapa lama dia bisa menambang. Kalau seandainya nambangnya cuma 5 tahun, tidak balik modal, Mas, gitu tuh nggak ada yang mau gitu kan. Akhirnya apa?
yang begitu-begitu akhirnya ditambang oleh rakyat kan begitu. Nah, itu yang anunya. Kalau rakyat nambang itu berarti biaya aklamasinya tidak ada, biaya reklamasinya nggak ada kalau perusahaan tambang itu. Itu barangkali anunya ini. Ini bagus anunya ini Pak Andri kasih pemahaman untuk ini ya. Siapa lagi nanya? Silakan nanya. Nah, ini enak saya ini Taufik ini bagus ini banyak yang nanya. Kalau geologi struktur tidak ada yang nanya kayak. Andri haus itu Andri, makanya dia keluar dulu Andri itu tuh. Nanti kita coba, nanti saya coba bagaimana tumpah pitu, bagaimana freeport terjadinya, bagaimana uh, batu hijau, batu itu kan itu nanti kita coba itu. Nah, dilihat dari itunya. Tuh kan benar kan Andri minum kan jadinya. Silakan Ri, terus ini suaranya hilang Ri, terlalu jauh lu nggak pakai itu, suaranya hilang. Halo, ngopi dulu saya ya. Ngopi dulu, ngopi. Ya silakan siapa lagi yang mau nanya? Ini kuliahnya sampai jam berapa ya? Halo? Sampai jam 11 Udah ya? selesai ini. Udah selesai? 2 jam? Oke ya, jadi ini kalau misalkan genesis bahan galian, ya terutama nanti akan terkait dengan eh, apa namanya regional geologi. Ya, jadi seperti yang Pak Halid bilang, ya, bagaimana sebenarnya struktur geologi yang besarnya yang ada di Berau. Mengapa misalnya saja di Berau itu ada cekungan? Itu ya terkait dengan regional geologi. Nah, ketika kita sampai di Berau, ya kita akan melihat yang namanya lokal geologi. Ya, nanti lokal geologi ini akan didalami setelah kita memahami yang namanya outcrop. Ya, outcrop itu adalah singkapan. Ya, nah singkapannya apakah apa namanya batu bara di Berau itu lurus-lurus saja, apakah sudah terlipat, apakah dia punya kemiringan, itu terkait dengan regional geologi, yaitu geologi struktur, ya, tektonik misalnya saja. Ya, nanti dari outcrop kita akan mendapatkan hand specimen, yaitu contoh tangan ya yang bisa kita gunakan pakai palu ya. Ya mungkin kalau di sana mungkin bisa juga sebagian menggunakan apa namanya jackhammer atau mungkin juga pakai menggunakan bulldozer ya. Yang penting kita bisa mendapatkan sampel-sampel mulai dari batu bara, batuan penutupnya, sedimen di sekitarnya dan sebagainya. Nah, baru nanti kita lihat di bawah mikroskop, ya, dibawa ke lab. Kita tahu bagaimana petrologi batu bara tersebut, atau misalnya saja kita melihat ada kemungkinan mineralisasi, ya, bagaimana misalnya saja biji dari tembaga, biji dari besi, ya itu akan kita pantau tekstur dan mineraloginya. Nah, supaya kita lebih tahu lagi tentang kandungan di dalam batu bara atau di dalam biji, kita memerlukan yang namanya geokimia, ya. Sehingga kita tahu berapa kadarnya. Termasuk misalnya batu bara. Ya, berapa kalorinya itu semuanya terkait dengan geochemistry ya. Jadi ini adalah rangkuman ya yang katakanlah terkait dengan genesis bahan galian ya. Nah, nantinya supaya prosesnya itu lebih 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 efisien, lebih efektif, kita menggunakan yang namanya geometalurgi ya. Geometalurgi ini satu ilmu pengetahuan yang ya baru kurang lebih sekitar 20 tahunan yang lalu lah ya, yaitu bagaimana kita mendalami singkapan, mendalami hand specimen, sehingga kita bisa tahu kira-kira proses apa, proses industri apa, proses fabrikasi apa yang nantinya harus dilakukan terhadap sampel terhadap batuan yang terdapat misalnya saja di Brokol. Ya ini ya. Jadi bagaimana bisa saja emas itu diproduksi jalannya panjang ya. Kita mulai mengamati dari singkapan, kita menggunakan katakanlah geofisika, kita menggunakan pemboran-pemboran untuk eksplorasi ya. Sampai satu akhirnya kita akan mendapatkan tipe emasnya apa. Kalau tipe emasnya misalnya saja mudah dilarutkan menggunakan sianida, kita bisa menggunakan yang namanya heat treating. Kalau misalkan kadarnya terlalu rendah, terpaksa kita harus menggunakan katakanlah penghalus ya, penghalus material. Dia berupa tromol yang besar sekali. Ini yang dipakai untuk Freeport ya, dipakai Freeport supaya nanti
bijinya itu dia akan menjadi larutan yang sangat halus dan dari situlah tembaga itu bisa diekstrak. Ya. Nah ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi jalan panjang emas itu juga sangat panjang. Ya. Jadi nanti dia bisa juga konsentrasi misalnya saja emas itu dari berbagai drum. Ya. Ini pernah saya lihat di Kalimantan. Ya. Bagaimana misalnya apa drum-drum itu disediakan hanya untuk katakanlah eh, apa namanya mengekstrak kadar emas yang hanya 1 gram per ton. Anda bayangkan, 1 gram per ton itu artinya dibagi 10 pangkat 6 atau disebut sebagai satu satu ppm. ppm itu part per million. Million itu 10 pangkat 6. Jadi kalau Bapak Ibu punya 10 gram emas, itu berarti 10 ton batu itu dibongkar. Nah, kalau di Freeport lebih parah lagi. Ya, di Grasberg itu kadar emasnya 0,5 gram. Jadi kalau Bapak Ibu, Bapak ya terutama Bapak-bapak ingin menghadiahi istri atau pacar ya dengan 20 gram emas, itu artinya 40 ton batu harus dibongkar dari Freeport. Jadi lebih mahal ongkos bongkar batunya 40 ton di ketinggian 4.500 meter. Ya. Ini ya kurang lebih ya. Jadi ini kurang lebih misalnya saja bagaimana bagian-bagian yang katakanlah terkait dengan genesis bahan galian itu terutama berkaitan dengan di sini, yaitu investigasi geologi. Nah, selebihnya setelah ditemukan bahan tambangnya itu ditambang, ya. Jadi tambang ini ada mining operation. Nah, nanti kembali lagi genesis bahan galian itu berkaitan dengan proses reklamasi. Karena kita akan tahu ya batuan apa saja yang katakanlah terkait dengan misalnya saja hutan di sana, ya. Contohnya misalnya saja pada tahap penambangan nikel itu tanah-tanah yang katakanlah dibuka ya itu biasanya disimpan, dia dijadikan satu stok disediakan stockpile khusus karena apa, tanah itu subur. Nah karena tanahnya subur makanya itu akan dipakai untuk reklamasi. Mungkin di Berau seperti itu ya, saya kurang tahu, mungkin ada yang tahu Pak. Halo. Bagaimana proses reklamasi di Berau? Halo, mohon 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 info, ada yang sudah pernah mengetahui proses reklamasi di Berau? Halo, Bapak Ibu? Halo? Bagiannya Pak Hadi itu Pak, reklamasi Pak. Ya, reklamasi ada. Siapa? Pak Masran bisa cerita reklamasi? Kalau di Brau tuh Pak, departemen yang ngurus itu departemennya Pak Hadi kebetulan itu Pak. Pak siapa? Reklamasi Pak. Pak Pak siapa? Hadi, Hadi. Pak Hadi, Pak halo, Hadi di Pak sini Hadi. ada. Pak Hadi Hari Biro. Kusuma. Ya, ya Pak, baik Pak. Ya Pak. Ya, bagaimana jalannya reklamasi? Oh, untuk reklamasi di PT Brokol ya Pak? Ya, ya, betul. Baik Pak, untuk kegiatan reklamasi di PT Brokol, kita melakukan ini Pak, kegiatan penanaman ini, penanaman tanaman pioner. Yang disebut tanaman pioner adalah tanaman yang pertumbuhannya cepat. Salah satunya adalah tanaman johar, tanaman sengon laut, dan tanaman terang besi. Oke, Nah, kemudian Pak, kalau misalkan Di reklamasi itu prosesnya gimana, Pak? Apakah misalnya saja tanah dari OB, penutup dari OB itu masih digunakan atau bagaimana caranya, Pak? untuk pengolahannya Pak, untuk pengolahannya itu biasanya dari teman-teman Sotem atau Mening ya, yang Pak Masran tadi, itu biasanya kita awalnya kita eh, dumping OB dulu Pak. Setelah OB kita dumping, terus kita desain disposalnya dengan kemiringan eh, rata-rata 25. Setelah itu kita lapisi dengan soil kemudian Pak. Soil kurang lebih tebalnya 120 cm. Kemudian kita Kalau lakukan, soilnya ada dari mana, Pak? Soilnya diambil dari mana? jadi Tanahnya dari awal pembukaan eksplorasi itu pembukaan lahan atau pembukaan eksplorasi atau melakukan penambangan permukaan tanah yang berupa soil atau stok soil itu kita stok
atau kita sebut dengan disposal soil Pak, atau stok soil atau bank soil. Oke. Setelah bank soil kita tumpuk, belum kita melakukan disposal atau pembukaan untuk penutupan lubang tersebut, itu soil-soilnya kita stok dulu Pak. Kita simpan Oke. namanya bank soil Ya. atau namanya stok soil. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan penambangan, sudah selesai penambangan di titik atau di pit tersebut, maka kita akan menutup lubang-lubang tersebut menggunakan disposal atau bukan baru lagi Pak, yaitu Oke. menggunakan material OB. Oh Setelah ya. itu bank-bank soil tersebut kita ambil, kita lapisi dengan disposal OB-OB tersebut yang sudah didesain, kita tutupin dengan soil, kemudian kita lakukan reklamasi. Dengan reklamasi yaitu penanaman, yaitu yang saya bilang tadi Pak, penanaman ada dua sifat, yaitu tanaman pioner dengan tanaman sisipan. Tanaman sisipan yang bersifat tanaman yang lokal atau tanaman keras. Tapi dengan kemudian kalau tanaman pioner itu tanaman yang mudah tumbuh. Nah, kita berkolaborasi dengan pemerintah Pak, pemerintah setempat, yaitu DLHK maupun SDM Baik untuk Pak. Wah, Hadi, pemantauan Hadi, tadi. Hadi, Ya Hadi. Pak, Kalau kalau batu baranya itu di formasi apa ya di Berau? kalau batu baranya itu mungkin ke Pamasran Pak, karena mereka yang lebih Pemaluannya, pemaluannya. Oke, Masih jadi begini. rapi atau apa Nah, tuh, Pak? kenapa Hadi harus buat bank soil? Kenapa Hadi harus buat bank soil? karena ini Pak, untuk pembukaan lahan awal itu kita belum ada lahan untuk area vegetasi atau untuk area penanaman untuk tambal sulamnya Pak di awalnya. Tapi kalau sudah Enggak, beberapa, Hadi. Lihat dari jadi begini kan, kalau ada tanah itu kan batuan itu ya, apakah batuan sedimen, batuan metamorf, batuan beku itu kalau dia lapuk itu hasilnya soil tanah kan. Nah, betul Pak, bagian atas dari soil itu ada humus. Nah, itu makanya kenapa nggak boleh dibuang. betul Karena Pak, itulah tempat anunya itu, makanya harus jadi jadi baru nanti di bawahnya kan ada overburden kan ada itu. Jadi ada humusnya. Jadi makanya soil itu tidak mungkin berhasil reklamasi kalau soilnya tidak ada, betul ya Pak, kan karena di soil itulah yang humus kan begitu. Nanti kan itu kalau tanah pelapukan ada anu kan ada humus, ada apa namanya? Ada bagian atas, bagian bawah kan sampai itu ada 4 macam gitu. Nanti nanti kita ajarkan itu. Jadi kenapa itu harus diamankan? Kalau soilnya kamu tidak amankan, mau nanam apapun juga tidak akan tumbuh. Harus keluar uang banyak kasih pupuk kan, jadi supaya dia berubah menjadi humus gitu. Itu Hadi itu. Jadi untuk berhasilnya satu reklamasi itu harus harus tahu juga bagaimana caranya tanah aslinya itu diinventarisasi gitu kan begitu. Itu anunya gitu tuh. Jadi betul Pak, kalau kamu tidak pakai tanah soil itu tumbuhan tidak akan tumbuh, ya kan? Itu anunya gitu. Karena mungkin aja di overboardingnya itu justru ada daerah kan ada zona pengayaan, ada zona penyucian di dalam tanah kan begitu. Nah, mungkin aja yang overburdennya itu OB-nya itu mungkin mungkin apanya di zona B atau C ya itu. Nah, kita perlu yang bagian atas itu. Itu kira-kira anunya apa namanya pertimbangan. Jadi langkah pertama berhasilnya reklamasi itu memang ditentukan oleh orang tambang yang mana dia harus itu. Kalau hanya sekedar tutup begitu aja lubang tambang terus tanahnya bukan tanah untuk pertanian, yang nggak akan tumbuh juga. Banyak betul kan Pak, kejadian kan waktu itu kan. Nah, dia ada tambang tapi ditutup pasir kuasa. Mana ada mau tumbuh kan anunya. Jadi apa namanya banyak itu waktu saya kerja di Kalimantan daerah transmigrasi, mereka ditempatkan di daerah di mana pasir kuarsanya banyak, ya sawah-sawahnya nggak tumbuh, ya kan? Nah itu contohnya begitu anunya itu. Ya, makanya geologi itu juga itu ada teman saya namanya almarhum Bambang itu dia ngajar geologi di pertanian karena pertanian butuh sekali. Jadi kalau batan buku yang lapuk jadinya apa? Bagusnya dia kaya akan apa? Tumbuhannya apa gitu gitu tuh. Itu tuannya gitu. Ya, Andri, oke. terusin, Andri.
Ya bagus Pak Hadi ya. Saya mendapat pencerahan ya dari Pak Hadi ini yang terkait dengan reklamasi ya. Saya kira itu satu hal yang katakanlah harus dilakukan ya pada penambangan-penambangan ya seperti skalanya Berau di apa namanya oleh Sinarmas ya. Nah ini kurang lebih nanti kita akan menghadapi banyak hal yang terkait dengan genesis bahan galian ya. Jadi memang kita akan masuk di dalam suatu sistem yang namanya eksplorasi geologi ya. Jadi gunanya genesis bahan galian itu tidak lain adalah untuk apa namanya eksplorasi ya. Nanti kita membutuhkan yang namanya laboratorium, membutuhkan misalnya saja pasti geologi itu pasti ya Pak ya. Kemudian membutuhkan geostatistik ya untuk menghitung cadangan misalnya saja berapa besar cadangan di Berau itu membutuhkan geostatistik. Kemudian bisa saja untuk kestabilan lereng membutuhkan geoteknik ya. Bisa saja untuk saat kita membutuhkan air ya, air untuk keperluan tambang pasti kita harus mempelajari hidrogeologi ya di Berau itu ya. Nanti saat penambangan itu ada berkaitan dengan mining engineering, saat pengolahan kita membutuhkan metalurgi, saat apa namanya pemasaran kita membutuhkan marketing ya. Saat kita butuh misalnya saja berkaitan dengan dana eksplorasi, kita berkaitan dengan finansial. Nah, saat kita membuka izin ya untuk membuka izin penambangan batu bara, penambangan batu gamping, ya, penambangan silika, kita membutuhkan yang namanya legal atau social government ini, ya. Jadi banyak hal yang nanti kita terkait dengan bagian-bagian hulu ini, ya. Jadi, Udah, Andri. Udah selesai, Andri. oke. Foto, Andri. Oke. Foto. Bisa dibuka semua HP apa namanya Tutup dulu itu, monitornya? Andri. Ya, oke. Itunya ditutup dulu, Andri. Apanya? PowerPoint-nya ditutup, Andri, supaya bisa Udah? Oke. Tolong Tunggu dibuka. dulu, Andri. Bu Felinda, boleh itu dulu mandi dulu boleh ya. Tapi harus cepat ya, harus segera kembali. Tapi mandi, Rizky ya? Ibu Felinda mandi. Oke, 1, 2, 3 ya. Ah, 1, 2, 3. Sebentar saya apa namanya? Saya screenshot ya. Aduh, pada ganteng-ganteng. Pak Masran itu bisa sedikit menjauh ininya apa namanya webcamnya. Nah, supaya kelihatan lengkap gitu ya. Ini aduh udah pada wangi semua ini hebat nih. Ya, udah pakai minyak wangi semua. Felinda udah mandi memang? Sudah Pak, dari sebelum kuliah udah mandi Pak. Oh, alhamdulillah. Tar, tunggu dulu. Sahar pasti belum mandi lah, masih pakai baju basket jadi dia pasti belum mandi. Betul Pak. Mohon maaf ini. Nah, ya. Oke, Ada 1, 2, 3. Tip smile. Ya, semangat. Tunjukkan semangat. 1, 2, 3. Trik. luar biasa. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Andri.